Ya, sangat luar biasa. Sukacita hari ini ya kita bisa jumpa lagi. Ternyata sudah 1 tahun juga ya. Oke, jadi luar biasa. Terima kasih. Ada yang sudah siapkan waktunya. Saya lihat. Oke, yang ibadah yang pertama nggak lihat-lihat, nanti cari di mana. Oke, haleluya. Ya, senang sekali hari ini dan hari ini saya mau bawa topik hari ini adalah miracles in the marketplace. Miracles in the marketplace. Saya tahu kemarin di sini baru kita dengar tadi ada kesaksian. Healing night, ya ada healing, prophetic worship night di sini. Hari Rabu kemarin itu luar biasa. Kami pun di Malaysia baru jalani seperti itu, healing night. Oke, itu luar biasa. Bahkan saya percaya tempat ini ya pasti menjadi tempat banyak sekali mukjizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Tapi saya mau bawa pikiran kita hari ini. Mukjizat yang kita alami bukan saja di sini. Tapi kita membawa itu keluar ke marketplace. Memang sampai saya merasa seperti ini. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita baru ya, gak ada yang mustahil gitu kan, gak ada yang mustahil gitu kan. Mukjizat terjadi, betul. Tapi kadang-kadang kita batasi untuk hanya di sini. Apakah bisa terjadi di sini? Pasti. Pasti teman ini banyak mukjizat terjadi. Tapi jangan membatasi dengan pikirkan itu hanya terjadi di sini. Karena apa yang kita alami di sini, kita bisa membawa keluar. Bahkan kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, Alkitabiah ya, bukan banyak mukjizat di dalam gereja. Malahan lebih banyak di luar. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan saya mau katakan ini, miracles are for the marketplace. Bukan saja miracles jadi in the marketplace. Miracles for the marketplace, kenapa? Karena saya percaya nanti ada satu hari, saudara ikut healing night semua. Saudara semua nanti semua di sini adalah anak-anak Tuhan. Sudah pulih, ya sudah tidak sakit, sudah sehat, sudah diberkati. Tidak perlu mukjizat. Amin. Siapa tahu besok-besok di sini kan udah gak ada yang sakit lagi kan, amin. Kita semua kan hidup dalam janji dan berkat Tuhan. Kita kan anaknya, terima hak janji-janjinya. Jadi sebenarnya mukjizat itu memang kita boleh terima, boleh. Tapi saya mau saudara pikir, jangan sampai tunggu, gak perlu mukjizat lagi baru bawa keluar. No, sekali kita pun menerima mukjizat, kita dipulihkan Tuhan, kita sudah punya kemampuan membawa mukjizat itu keluar ke marketplace. Amin. Jadi kita lihat dalam firman Tuhan, bukan selalu harus hanya di dalam gereja. Itu terjadi di sini, puji Tuhan luar biasa, amin. Tapi jangan kita membatasi diri. Sebenarnya Tuhan mau lakukan banyak hal di luar sana. Amin. Bagi mereka yang mungkin belum pernah masuk di sini. Amin. Oke, jadi hari ini topiknya seperti itu. Miracles in the marketplace. Amin. Nah, saya percaya saudara ketemu ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada orang yang di tempat kerja, ada siapa ya kan. Yang kita ketemu lagi persoalan, lagi sakit, lagi apa. Jangan-jangan sampai pernah muncul ya dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya call Pastor Leo ya, datang doain orang ini. Oh, saya harap setelah hari ini gak ada lagi yang seperti itu. Amin. Amin. Tapi semua siap untuk membawa mukjizat ke marketplace. Amin. Ya, oke. Jadi bagaimana kita akan lihat itu memang dari ayat-ayat firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya nanti akan membawa firman Tuhan yang ayat-ayat yang sangat terkenal, ya sangat familiar. Saya harap saudara jangan nolak karena familiar ya. Tapi saya akan mulai dengan satu yang saya merasa baru bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat ini baru bagi saya. Baru maksudnya dengan saya baca dengan terjemahan yang baru. Ya, saya baca kemarin karena saya masih sering baca dalam bahasa Inggris, banyak terjemahan. Saya baca kemarin itu di Mazmur, di Psalms ya, di the Passion Translation. The Passion Translation. Dan saya ketemu ayat ini. Wow, itu sesuatu yang baru bagi saya. Karena kadang-kadang gini, kalau saya bicarakan miracles in the marketplace, kita bicarakan ini kan marketplace invasion-nya bulan ini. Kadang-kadang kita pikir, susah nggak tahu loh, orang itu udah susah, udah keras. Gimana mungkin aku bisa jelasin kepada mereka? Gimana mungkin ya aku bisa yakini mereka? Ya mungkin mereka ada kepercayaan lain. Mungkin mereka nggak mau percaya apa-apa gitu kan. Jadi gimana aku bisa yakinkan mereka? Kayaknya susah banget. Nah bagi yang susah banget saya percaya ini, Roh Kudus dapat membuat. Jadi apa yang mustahil itu jadi mukjizat, itu jadi mungkin. Amin. Gak ada yang mustahil. Enggak yang mustahil. Nah mungkin itu melalui mukjizat. Tapi saya mau katakan ini, Roh Kudus kan bisa melakukan dengan banyak cara.
Oke, jadi kita nggak bilang, oh ini solusinya, setiap orang begini-begini. No, setiap orang beda-beda, setiap situasi beda-beda. Jadi setiap solusi dari Roh Kudus dia yang paling tahu. Tapi ayat ini saya merasa menjadi salah satu solusi bagi kita. Bagaimana? Kita lihat ayatnya ini di Psalms ya, di Mazmur ya. God, there's no one like you. There's no other God as famous as you. You outshine all others. Jadi nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Bapak saudara setuju, amin? Nah ini menariknya. And your miracles make it easy to know you. And your miracles, then mujizatmu membuat itu mudah mengenal engkau. Nah bagi orang yang kita merasa susah buat mereka mengenal Tuhan. Mungkin ini saya merasa solusinya hari ini, saudara tahu enggak? Mereka terima mujizat. Melalui mujizat. Itu buat mereka mudah mengenal, oh Tuhan itu berkuasa. Oh Tuhan itu hidup. Oh Tuhan itu berbelas kasihan kepadaku. Oh Tuhan itu baik. Miracles make it easy to know Him. Amen. Jadi kalau ada yang selama ini kita merasa susah loh kenalin Tuhan pada orang di luar. Mungkin kita bisa tangkap ini hari ini. Kadang-kadang kan Yesus dalam pelayanannya begini. Yesus mengajar, beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Mujizat ikut. Kisah para Rasul juga. Tapi kadang-kadang gak seperti itu. Kadang-kadang sebentar lagi kita akan baca. Mereka kadang-kadang bukan beritakan Injil. Kadang-kadang mereka lakukan mujizat. Baru hati orang itu terbuka. Baru terima Injil. Jadi kita tidak batasi Tuhan. Sering kan memberitakan Injil, mujizat terjadi. Kadang-kadang bagi yang tertutup gak mau dengar Injil. Mujizat terjadi. Itu yang buat mereka terbuka. Untuk mau mengenal Dia. Jadi kadang-kadang kan makanya kita gak bisa patokan, oh harus caranya begini, harus caranya begini. Saudara ikut training, ikut pelatihan. Ya untuk itu baik itu penginjilan, profetik, healing apapun. Lakukan itu baik. Tapi jangan pernah stres dengan apa yang saudara pelajari. Sampai nanti gugup merasa karena pelajarannya hilang gak bisa buat apa-apa. Ya, ikut semua training. Semua training itu sangat menolongku. Tetapi itu menolong, tapi kalau saat lupa jangan stres. Kenapa? Karena masih ada Roh Kudus bersama dengan saudara. Amin. Jangan sampai merasa kalau nggak hafal-hafal nanti gimana ya. Kenapa? Karena tetap Tuhan yang buat mujizatnya bukan kita. Amin. Kalau kita bisa buka di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini yang sangat familiar ya. Di Markus 16, 15 di mana Yesus memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Kata-kata terakhir kepada mereka, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah ini yang seharusnya membuat kita keyakinan ini, keberanian kita. Kayak ini keberanian kita ya, kita tahu. Siapapun yang kita jumpai di luar sana, Tuhan mau mereka diselamatkan. Ini seharusnya jadi keberanian kita. Kita nggak usah sampai mikir-mikir ya, Tuhan mau nggak selamatkan orang ini ya. Seharusnya jadi keberanian kita, Tuhan pasti mau orang ini mengenal Dia. Amin. Jadi nanti kita cari kesempatannya termasuk. Nah ini Yesus berkata beritakan Injil. Dan Yesus berjanji, kita pun keluar seperti ini. Dia berkata dalam ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Saya tanya dulu ya, stop dulu ya. Siapa di sini yang adalah orang-orang percaya? Boleh angkat tangannya? Oh tinggi-tinggi, oh orang percaya. Pasti hampir kita semua ya, kalau enggak kita semua. Kalau saudara belum percaya, nanti kita berikan kesempatan percaya ya. Haleluya. Kita kan orang percaya. Nah saya suka ayat ini berkata, Yesus gak katakan begini. Tanda-tanda akan ikut ini. Oh cuman Petrus, Yohanes kalian berdua, yang sebelum yang lain enggak. Aku pilih yang spesial aja. Atau yang rasul. Atau yang pendeta, atau yang penginjil, atau yang sudah berapa tahun melayani, atau yang levelnya sampai di mana. Yesus katakan apa? Tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang percaya. Belum ada posisi, belum berapa lama, belum sampai pelayanannya di mana. Orang-orang percaya, berarti itu kita semua. Apakah mujizat akan terjadi melalui pastor kita? Pasti, udah sering itu. Amin. Tapi saudara jangan pikir satu tangan di gereja ini yang lakukan mujizat. No, semua orang-orang percaya. Bukan saja orang-orang pastor, orang-orang penginjil.
Orang-orang percaya. Dikatakan tanda-tanda ini akan mengikuti. Mereka mengusir setan-setan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah kalau ayat yang berikut kadang-kadang kita bingung. Karena berkata akan sampai memegang ular, minum racun. Saudara, saya bukan di sini akan ambil racun minumin gitu kan, bukan. Bukan maksudnya gitu. Maksudnya saat orang mau buat yang tidak baik kepada kita, ya, saat kita menghadapi yang berbahaya, Tuhan tetap melindungi. Jadi perlindungan Tuhan menjadi tanda. Itu artinya, oke? Itu bukan tanda. Jadi jangan hanya pikir tandanya mukjizat, wow, Tuhan lindungi itu juga tanda. Tapi yang terakhir memang kita tahu adalah apa? Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu perkataan Yesus. Bukan perkataan Susan Hoover ya. Kalau saya datang hari ini dia bilang melalui tanganmu kesembuhan terjadi. Mungkin saudara boleh nolak. Tapi bukan Susan Hoover yang katakan. Aku hanya baca yang Yesus katakan. Yesus yang katakan, melalui tanganmu orang lain akan sembuh. Amin. Terima kasih untuk amin dengan suara besar. Terimalah itu amin ya. Ya, itu Yesus yang mengatakannya. Jadi Yesus pun fokus dua hal dalam pelayanan. Beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit atau lakukan mukjizat. Jadi jangan heran. Yesus ajak kita semua pun untuk lakukan hal yang sama. Amin. Bukan saja penginjil. Penginjil lakukan oke baik. Tapi bagaimana semua orang dijangkau? Kan seperti itu kan. Pastor Leo baca, oh Susan masuk desa-desa. Ya saya masuk desa-desa. Tapi siapa masuk workplace saudara? Ya kan? Mau penginjil datang bawa KKR kan di office gitu kan. Bagaimana kan? Bagaimana mereka dijangkau? Karena kita semua orang percaya. Bukan saja berapa orang tertentu. Ada beritakan Injil, lakukan mukjizat itu untuk kita semua. Amin. Amin. Masalahnya kadang-kadang sebenarnya kita kenapa belum nggak terjadi? Karena kadang-kadang kita nggak lihat kesempatan yang ada. Kalau saudara tungguin orang datang minta doa, tunggu sampai kapan? Saudara bisa kerja di satu tempat 10 tahun, mungkin nggak pernah ada yang datang minta doa. Ya kan? Mungkin ada, kalau ada haleluya. Ya kan? Tapi bagaimana kalau nggak ada? Aku rasa jarang ya mungkin orang datang. Kenapa? Kita pun bingung. Kenapa mereka nggak datang minta doa gitu? Kan berkata dalam firman pun, dunia nggak bisa mengenal kita karena dunia pun nggak mengenal Tuhan kita. Mereka kan nggak kadang-kadang bisa, mungkin mereka merasa ada yang berbeda dengan kita. Tapi jangan menunggu sampai mereka yang datang minta. Saya percaya Roh Kudus mau menolong kita, buka mata rohani kita untuk melihat apa yang mereka nggak bisa lihat. Seharusnya bukan mereka yang lebih duluan melihat, seharusnya kita yang lebih duluan melihat. Kita yang memiliki Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak menunggu sampai orang datangin kita. Tapi kita yang punya mata rohani yang terbuka untuk ambil kesempatan yang ada. Amin. Jadi saya mau kita buka dalam Kisah Para Rasul. Saya mau pikir tadi apakah setiap kali saya datang ke gereja ini khotbah Kisah Para Rasul ya. No, saya masih ingat tahun lalu saya khotbah tentang Yosua. Oke, aman lah ya. Tahun 2023 ini balik lagi Kisah Para Rasul ya. Jadi di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ini adalah satu kisah mungkin satu yang kita cukup tahu ya. Tapi sebelumnya saya mau kita mengerti dari pasal 2 sudah cerita gaya hidup gereja. Salah satu gaya hidupnya atau aktivitas mereka adalah pergi setiap hari pergi ke bait Allah untuk berdoa. Itu aktivitas sehari-harian ya. Mereka setiap hari mereka pergi ke bait Allah berdoa. Oke, biar kita tahu ya sebelum kita masuk ke pasal 3 ini, background sedikit ya. Nah, pasal ketiga ini satu hari, oke, mereka yaitu pukul ketiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ini yang mereka lakukan daily activities. Oke, ini yang mereka lakukan aktivitas sehari-hari. Oke, mereka pergi untuk berdoa. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Berapa seringnya? Tiap-tiap hari. Nah pasal 2 berkata rasul-rasul ini pergi ke sana tiap-tiap hari. Dan orang ini pun diletakkan di situ tiap-tiap hari. Jadi berapa seringnya ketemu? Setiap hari. Betul nggak? Kan kadang-kadang kita baca Kisah Para Rasul kita pikir gini.
Petrus kayak keluar pintu rumahnya langsung cung mukjizat terjadi mana-mana kayak Superman gitu kan. Kayak terbang atas kota Yerusalem. Kan nggak ada gitu kan. Kadang-kadang kita anggap mereka udah kayak Superman, kita di sini kayak tahun zaman sekarang kayak jauh. Saya merasa itu tidak menolong kita baca Alkitab seperti itu. Saya percaya kisah para rasul ini kan sebagai teladan untuk kita. Kalau kita mikir-mikir ya, mereka lewatin orang lumpuh ini setiap hari. Setiap hari. Mungkin kadang-kadang kita merasa ya dengar seperti ini, miracles in the marketplace. Tapi aku jumpain ini setiap hari. Dan aku gak pernah doain mereka, aku gak pernah coba sama mereka. But it's not too late. Jangan kita merasa udah kelewatan itu, enggak. Karena ini pun lewat setiap hari. Tapi sepertinya hari ini mereka pun gak cari-cari yang ajaib. Mereka lakukan daily activity saja. Lagi lakukan yang biasa. Saat mereka lakukan yang biasa, kayaknya mereka yang lihat sesuatu. Bukan orang lumpuh ini yang panggil. Sini doain aku. Gak ada. Bahkan kalau kita baca, orang ini minta-minta. Tapi bukan minta-minta mukjizat ya, kalau kita lihat ayat yang berikut. Dia minta-minta uang. Minta-minta sedekah. Berkata dalam ayat, kalau kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Kita bisa lihat mereka, dia lihat mereka datang. Oke, dan dia gak fokus, gak lihat. Dia cuma minta uang gitu. Jadi Petrus, Yohanes yang berkata, lihatlah kepada kami. Mereka yang minta dia kayak mungkin kita tahu ya orang yang minta-minta kadang-kadang tolong gitu kan. Jadi lihatlah kepada kami. Nah saat dia katakan itu, orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Nah banyak orang bilang, langsung minta mukjizat gitu. Dia minta sesuatu tapi belum justru itu mukjizat, belum tentu. Menurut saya itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena pas ayat yang berikut, mereka harus perbaiki salah pikiran itu. Petrus berkata dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Praktik gini kan pikirannya. Orang ini minta. Biasanya orangnya kasih 2.000, 5.000, 10.000 kan kasihnya diam-diam malu-malu lewat aja kan. Tung gitu kan lewat. Nah ini Petrus bilang, lihat kami pasti pikir, amplop. Ada yang terima amplop tadi ya. Oke, ya ada yang kan rasanya gitu kan. Dia mau terima gitu kan. Ini pasti besar gitu kan. Petrus bisa lihat orang ini udah salah fokus. Salah fokus gitu kan. Dari apa Petrus lakukan? Dia bilang, salah fokus gak minta mukjizat udah gak jadi. No, Petrus katakan begini, ya kan. Jangan mikirin uang gak ada. Nah bukan artinya Petrus begitu miskin gak ada uang sama sekali. Aku rasa bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan buat dia salah fokus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang kupunyai? Nah ini luar biasa. Petrus nggak katakan yang kupunyai nama rasul. Yang kupunyai kan aku adakan urapan yang sudah sampai level 100. Yang kupunyai aku sudah kayak Superman ini di Alkitab. Kayak gitu. Petrus katakan apa? Yang kupunyai sesuatu yang kita semua miliki. Sesuatu yang setiap orang percaya miliki. Demi nama Yesus Kristus, nama yang di atas setiap nama. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Amin. Jadi Petrus tahu, ya orang ini bukan sakitnya sikit ya saudara. Bukan kayak agak lagi flu sikitnya. Kan ini lumpuh sejak lahir gak pernah jalan. Usia 40. Berapa puluh? Bayangkan, itu kayak usia aku, gak pernah jalan. Kok gak bisa bayangin ya? Lama banget loh. Ini mukjizat besar. Yang kelihatan mustahil. Orangnya pun salah fokus, orangnya pun gak respon, orangnya pun lumpuhnya begini. Ini Petrus pun belum berdoa loh. Masih pergi mau berdoa. Ya kan? Kelihatan situasi yang udah gak jadi. Tapi Petrus tahu, sepertinya matanya hari itu buka. Orang ini gak respon, Petrus tahu. Ini hari ini kesempatan saya ambil mukjizat terjadi. Dia bisa rasakan ya apa? Nama Yesus di atas setiap nama.
Memang nama Yesus di atas flu, tapi nama Yesus juga di atas kanker. Nama Yesus lebih besar daripada apapun. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Orang ini pun dia bilang, demi nama Yesus Kristus, bangkit berjalan. Orangnya masih respon, hah? Orangnya pun ngerespon. Orangnya pun kayak, hah, apa yang terjadi? Berkata Petrus yang harus pegang tangannya, buat dia berdiri. Dan saat dia berdiri, wah, tiba-tiba kakinya jadi kuat. Berjalanlah dia, mukjizat, miracle itu terjadi. Amin. Nah yang saya mau kita pikir lagi nih saudara ya. Bisa aja atau mungkin sebelumnya Petrus memang kasih uang. Dan itu tidak salah. Kalau kita kan ada generosity ya. Kita ada kemurahan hati. Kita mau menolong mereka yang perlu kan itu gak salah, itu baik. Itu juga Alkitabiah. Tetapi semua orang di dunia juga bisa lakukan itu. Dan semua agama yang ada ajarin itu. Kita lakukan yang baik. Tapi mungkin orang lain, semua orang di marketplace yang kita jumpai, mereka juga lakukan. Jadi itu kadang-kadang tidak cukup meyakinkan. Nah mungkin kadang-kadang orang lihat kebaikan kita lakukan yang baik, kita memberi, kita generous. Oh mereka, oh ya itu baik, kenapa kamu lakukan? Ada kesempatan. Kadang-kadang ya. Tapi gak bagi semua orang. Karena kalau kita jujur, saya kan udah 20 tahun di Indonesia. Bulan ini loh, bulan 9 tahun 2003 saya datang. Benar-benar bulan ini genap 20 tahun. Syukurlah kemurahan Tuhan ya, saya masih di sini. Anugerah Tuhan. Nah, dalam 20 tahun ini, kalau saya boleh ya, ini kayak keluarga ya, jadi boleh ya. Saya merasa ya, bukan agama Kristen yang terkenal untuk yang buat paling banyak yang seperti itu. Ya kan? Kalau kita jujur ya. Jadi kalau orang hanya bisa percaya Tuhan kita karena itu, aduh kita kalah sama agama lain. Kan? Jadi itu boleh kita lakukan, tapi kita harus ingat, kita punya sesuatu yang mereka gak miliki. Jadi mereka aja bisa kasih uang hari ini, orangnya beli makan siang, besok dia harus datang lagi, minta lagi. Jadi Petrus sebelumnya kayak bisa kasih uang, oke kasih uang, tapi besoknya dia datang lagi, minta lagi. Jadi Petrus lihat kesempatan, sesuatu yang jauh lebih besar. Nama Yesus yang berkuasa, yang dapat melakukan mukjizat, ubahkan hidupnya. Besok gak usah datang-datang lagi minta. Karena sudah alami kuasanya Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita gak tahu bagaimana gitu kan. Buat orang itu kenal Tuhan. Bagaimana aku udah coba jadi baik ini. Kadang-kadang itu buat mereka mengenal Tuhan, benar. Kadang-kadang pikiran dan hati mereka keras. Kadang-kadang mereka pun beri lebih banyak daripada kita. Jadi bagaimana? Tapi kita memiliki nama Yesus. Tuhan kita hidup dan berkuasa. Mukjizat itu milik kita, gak milik siapa-siapa yang lain. Hanya kita yang punya mukjizat di dalam nama Yesus. Wow, itu luar biasa. Makanya kenapa pentingnya kita membawa miracle in the marketplace. Kenapa penting kita membawa miracle, mukjizat itu. Karena hanya kita yang memilikinya. Hanya kita yang memiliki nama Yesus yang hidup dan berkuasa. Kemarin kan kami juga buat healing night di gereja di Malaysia. Jadi sebelumnya ada berapa bulan untuk mereka training ya. Healing school. Mereka setiap hari Minggu tuh di training, belajar gitu kan. Praktik. Dan diajarin bukan saja dalam healing night, doakan orang di dalam gereja, itu kesempatan-kesempatan cari di luar. Jadi mereka tahu seperti ini kesempatan, bukan orang datang minta. Kita yang harus memiliki Roh Kudus, lihat itu kesempatan. Jadi ada satu orang dari pendoa, dia olahraga pagi, morning jogging gitu kan, olahraga pagi di park gitu kan, dia lihat bapak-bapak yang tua-tua sering lihat gitu kan. Seperti biasa kalau Malaysia kan itu, morning uncle gitu kan. Dia tanya morning uncle, morning gitu kan. Jadi dia tanya, dia lagi olahraga kan. Jadi dia tanya apa kabar gitu. Biasanya kan kita tanya kayak apa kabar udah lewat ya. Nggak tahu mereka jawab apa ya. Biasanya orang pun hanya jawab baik, baik. Tapi pagi itu orangnya jawab kakiku sakit. Jadi dia lagi lewat kayak biasa, dengerin gitu. Dia stop. Itu kesempatan. That's an opportunity. Kan biasanya orang cuma jawab baik. Jadi dia tiba-tiba, hah? Kok kenapa tiba-tiba uncle ini aku gak terlalu kenal, tiba-tiba bilang kakiku sakit gitu.
Sampai istrinya orang ini menemani, istrinya udah masih jogging di depan. Dia stop. Ini di tengah-tengah park, orang semua olahraga. Kakimu sakit ya, uncle. Boleh gak saya doain? Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. Oh ya, boleh gak apa-apa. Dia berdoa, dalam berapa saat sakit itu hilang. Bapak itu mulai jalan dengan baik. Wah, orangnya pun kaget. Kami lihat video. Ini uncle ini pun, dia pun surprise gitu kan. Kakinya sembuh. Langsung ditanya, mau nggak percaya terima Yesus? Dia juga mau. Di situ mereka berhenti semua olahraganya, berdoa bersama-sama, dia terima Yesus. Miracles in the marketplace, miracles di luar. Pada ini dalam gereja, ada satu lagi jemaat, dia dengar gitu, dia juga bilang, Tuhan, I wanna take the opportunity. Dia berdoa. Dia masuk ke di Malaysia itu kan kopi tiam gitu kan. Dia masuk orang yang bikin kopinya, kayaknya dia sakit itu. Dia tanya mau didoain, pertama kali orang bilang, no, aku ini ateis. Dia tanya lagi, so? Kan kamu gak percaya Tuhan, aku yang percaya Tuhan. Mau gak? Ya udah gitu, sembuh juga di situ. Ini bukan orang yang namanya pastor, penginjil. Ini adalah orang percaya kemanapun mereka pergi. Karena kita kadang salah ya, perkata di sini kan, tanda-tanda itu kan yang menyertai, bukan kita yang lakukan. Itu bagian Tuhan. Bahkan saya mau kembali ke ayat itu, tadi saya lupa baca. Ayat 20, maaf ya tim media bisa lompat kembali ke Markus 16. Ayat yang ke-20. Setelah Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai. Berkata seperti ini, ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Kalau bahasa Inggrisnya prove his word. Buktikan Injil itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita harus jelas ya. Bukan kita yang lakukan mukjizat. Bukan kita. Bagian kita hanya rela dan mau ambil kesempatannya. Mana mungkin Susan Hoover lakukan mukjizat? Pikirin loh, mana mungkin? Gak mungkin, mana mungkin Bapak Ibu Saudara lakukan mukjizat? No, itu bagian Yesus. Itu bagian Yesus. Bagian kita kan mau aja ambil kesempatan. Apakah mukjizat terjadi atau tidak? Kasih itu sama Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Meyakinkan mereka bukan bagianmu. Jangan terlalu kadang-kadang kita mikir. Nanti kalau aku mau beritakan Yesus kepada orang ini. Nanti mereka tanya gini. Nanti mereka tanya apologetika. Saya gak bisa jawab gitu kan. Nanti coba meyakinkan kan susah. Tuh enggak, itu bukan bagianmu meyakinkan siapa-siapa. Tuhan yang dapat melakukan itu. Bukan bagianmu membuktikan kepada mereka Tuhan itu benar dan hidup. Itu bagian Tuhan. Bagianmu adalah kerelaanmu ambil kesempatan yang ada di depanmu. Kalau yang harus menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka, membebaskan mereka, ubahkan mereka, pulihkan mereka, apa-apa itu semua bagian Yesus. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Kadang-kadang kita salah fokus. Ya kan? Nah bisa belajar banyak dari pastormu, banyak. Bisa belajar banyak, training bagus. Tapi jangan hanya niru. Oh aku lihat Pastor Leo doakan orang dibuat tangannya begini. Aku tangannya begini, salah tanganku. Harus yang caranya gimana tuh. Ya kan? Karena nanti Susan Hoover buat lain lagi, bingung. Oh tadinya Susan tangannya begini, Pastor Leo tangannya begini. Ya mana yang benar? Ya kan? Jadi kita kan terlalu kadang-kadang fokus ke dengan ini ya. Atau fokus kepada orang yang terima. Ada kesaksian tadi. Oh dalam kesaksian itu dia napanya untuk terima mukjizat itu. Berapa hari dia berpuasa supaya next healing night saya harus ikutin yang dia lakukan. Ya kan? Atau kita yang doain. Oh dia doain dengan apa? Terus katanya apa? Gak dengar katanya gimana saya lakukan gitu kan. Jangan fokus itu. Jangan fokus apa yang mereka lakukan untuk terima. Jangan fokus apa yang mereka lakukan untuk layani mukjizat. Itu semua salah fokus. Fokus Yesus, sumber mukjizat itu. Hanya fokus Yesus, Yesus, Yesus. Kenapa kadang-kadang kita selalu membatasi diri
Kita terlalu lihat, oh untuk terima harus begini, begini, begini. Oh untuk layani mukjizat itu harus begini, begini. Petrus udah rasul cuma bilang ini, dalam nama Yesus. Simple. Belajar semua yang lain bisa. Tapi jangan menggunakan pelajaran kita menjadi yang halangi kita. Belajar itu bagus. Dilatih itu bagus. Tapi kadang-kadang semakin pintar, semakin kita menghalangi diri. Oh saat ini aku gak rasa urapan. Healing night urapan itu terasa. Hari Ratuan itu terasa. Aku ini masuk office. Lagi makan siang orang komplain. Aku mau doain tapi gak terasa urapan di sini. Malahan orang nengok-nengok gitu. Ada apa mereka gitu kan. Gak terasa, gak ada yang mimpin pujian, semangat. Jadi kita harus hati-hati. Belajar itu bagus. Belajar. Saya juga suka belajar. Tetapi jangan sampai itu menghalangi kita. Saya kemarin bawa mission trip ada anak muda. Mereka udah belajar, mereka yang harus doakan orang sakit semua di sana ya. Mission trip kemarin di Malaysia. Ada yang setelah doa datangin aku. Pastor Susan aku salah. Aduh minta maaf. Apa yang kamu buat aku takut? Dia buat kesalahan besar apa di mission trip gitu kan. Tadi orang sakit minta didoain, blank. Lupa semua. Kan lupa, seharusnya tanya begini, lakukan begini, ini kan lupa, blank. Aku cuma bisa keluarin gini ya. Sembuh dalam nama Yesus. Dia bilang, aku bilang dia, di mana kamu pikir itu salah? Kan Yesus sering menyembuhkan orang cuma gitu aja, sembuh. Kisah para rasul pun sering begitu hanya, sembuh dalam nama Yesus. Bisa belajar lebih dari itu, ya bagus. Lebih belajar untuk ikuti Roh Kudus lebih dari itu, bagus. Tapi Roh Kudus tidak dihalangi, kuasa Yesus, nama Yesus, enggak dihalangi, dibatasi karena pikiran kita blank. Atau karena kita nervous. Yesus jauh lebih berkuasa daripada itu, saudara. Amin. Saya pernah dulu doain orang, tangan ini gemetar. Bukan karena urapan, karena takut. Mukjizat masih terjadi. Jangan mikir, oh itu urapan selalu. Kalau Pastor Leo urapan ya, tapi kalau Suster Nur itu ketakutan. Ya kan? Jangan salah, oh mungkin itu urapan, makanya kadang-kadang mau takut. Tapi Yesus lebih berkuasa daripada kerbatasan kita. Mungkin kita terbatas, mungkin kita gagal, makanya jangan salah fokus. Mukjizat itu mengikutimu bukan karena dirimu hebat. Mukjizat itu mengikutimu karena Yesus mengikutimu. Yesus menyertaimu. Dia adalah sumber mukjizat itu. Bahkan di kisah para rasul ini. Heboh. Orang semua kenal orang lumpuh ini. Heboh. Dia masuk lompat-lompat. Sampai mereka semua datang. Lihat si Petrus. Wow. Nah hati-hatilah. Kalau saat kita mulai lakukan mukjizat. Hati-hati loh. Karena orang memang mulai gitu. Wow. Ya kan? Pernah saya buat acara sama semua murid dari sekolah Alkitab. Aku bilang kalian yang doain. Orang yang datang khusus bilang, no, aku perlu tangan bule itu. Maksudnya aku. Bilang aku gak mau. Salah fokus. Ya kan? Itu nama Yesus yang menyembuhkan. Bukan tangannya lebih putih, lebih diurapi gitu kan. Salah fokus itu. Ya kan? Jangan kita kan salah fokus gitu kan. Kita harus tahu semuanya dari Yesus. Amin. Jadi kita lihat kalau di dalam, saya lompat sedikit ya. Di pasal 3 ini, ayat 11. Orang itu tetap mengikuti. Sampai semua orang itu sangat keheranan. Wow. Semua bilang ini, wow. Kan wow itu bahasa internasional ya. Wow ya, semua orang Yahudi pada waktu itu gitu, wow gitu kan. Jadi mereka semua keheranan, ikuti. Kalau kita lihat ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menetap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Petrus ingatin, mereka semua lihat, wow orang ini berbuat mukjizat. Tapi dia
Jangan lihat saya. Mana mungkin saya sendiri lakukan mukjizat? No. Dan dia ambil kesempatan itu untuk apa? Ceritakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Jadi saya percaya sekali ini ya. Kadang-kadang kita merasa kok di luar gereja susah, gimana mulainya? Saudara minta Roh Kudus buka matamu. Mungkin lewati orang seperti Petrus, setiap hari lewatin. Tiba-tiba matamu terbuka, itu kesempatan. Saat orang mengeluh, ini sakit, oh ini ada masalah ini, oh aku lagi stres, depresi ini. Jangan dengerin, oh ya kasihan ya, sorry Batat, waduh sorry, kasihan. No, lihat itu kesempatan. Itu kesempatan. Amin. Jangan heran kalau minggu ini banyak sekali orang mengeluh kepadamu. Siap ya? Kok kenapa banyak orang komplain gitu kan? Itu kesempatan. Mungkin udah lewatin mereka setiap hari. Tiba-tiba mereka mengeluh, aku begini. Kesempatan itu. Saya ingat satu hari saya mau belajar scuba diving. Saya mau belajar scuba diving sama teman. Suami saya udah hobi, dia udah levelnya tinggi. Aku mau belajar dari awal. Awal ajakin sahabat yang baik itu. Dia orangnya bukan dari agama Kristen. Udah ini terus akhirnya dia mau jadi ateis, nggak mau percaya ada Tuhan. Keras, nggak mau tahu. Kami belajar scuba diving. Dia nggak bisa stabil, itu namanya hover. Ya, hover itu namanya kalau scuba diving, itu stabil, nggak naik turun. Dia bilang terus, aku nggak bisa hover. No, I'm hover, itu hover ya. Beda ya, oke? Itu hover ya. Dia itu nggak bisa hover. Naik turun. Jadi aku bangun kami satu kamar. Tengah malam aku bangun dengar suaranya gini. Gitu. Dia pegang kepalanya. Dia bilang karena naik turun itu migrainnya rasanya kepala mau pecah gitu. Dia sakit. Tahu nggak? Ini jujur ya. Ini Susan Hoover ya manusia ya. Aku pada saat itu dia pun kenal aku nggak lihat kayak Pastor Susan, penginjil Susan, direktur sekolah Alkitab. No, dia cuma lihat kayak Susan gitu. Aku bangun dengar suaranya gitu. Sakit kepalaku. Aku hampir bilang loh. Minum Panadol. Hampir loh. Tapi jam 2 pagi pun aku kesempatan. Aku tanya dia, boleh gak aku doain kamu? Kan orang yang biasanya tertutup. Tiba-tiba migrain, ya boleh juga doain. Aku taruh tanganku. Ini bukan Pastor Susan yang buat doa, ini Susan yang nanto ya. Dalam nama Yesus gitu aja. Berapa di tengah atau bla 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 gitu kan. Tiba-tiba aku rasa panas sekali. Dia membuat suara. Aku tarik tanganku, kenapa? Ditarik semua sakitnya. Dalam berapa detik, sembuh. Dia bilang, wow. Dia juga mulai heran, wow. Dia bilang, who are you? Gitu kan. No. Itu Tuhan, itu Yesus, dia mengasihimu. Dia masuk kamar mandi cukup lama. Sampai saya tanya, kenapa kamu? Sakit lagi bukan? No, dia bilang, aku heran. Aku udah bilang gak mau percaya ada Tuhan. Ternyata He is real. He is real. Aku rasain. Itu cuma migrain loh. Itu bukan sampai lumpuh apa puluh tahun. Ini migrain aja buat dia. Wow, God is real. Sekarang dia udah percaya Yesus. Dia udah jadi pengikut Yesus. Miracles terjadi di sini, pasti. Tapi jangan tungguin mereka minta-minta mereka yang datangin sini. We want to bring miracles in the marketplace. Itu yang mereka lakukan. Saya minta semua bangkit berdiri. Saya akan baca ulang tadi. Ada ayatnya dalam Mazmur. Dalam Mazmur tadi, The Passion Translation berkata apa? And your miracles make it easy to know you. Bukan saudara yang melakukan mukjizat, itu Yesus. Tapi saudara ambil kesempatan. Izinkan Tuhan bekerja dan melakukan mukjizat. Mungkin yang selama ini tertutup, gak mau percaya, gak mau tahu. Gak mungkin kita merasa mustahil diyakini mereka. Biar mereka sendiri langsung mengalami dia. Mengenal dia. Bahkan saya mau katakan ini. His miracles
make it easy to know him. Ya. Mujizat membuat mereka mengenal dia. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah mengenal dia? Seharusnya knowing him makes miracles easy. Semakin kita mengenal kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, semakin kita mengenal hatinya dia, apa yang dia rela lakukan, menderita untuk kita, ambil sakit penyakit kita. Semakin kita mengenal dia yang rela disalibkan untuk kita, ambil semua dosa, ambil semua kutuk, ambil semua sakit penyakit, mengenal dia, seharusnya buat miracles itu lebih mudah bagi kita. Karena kita tahu hati dia bagi mereka, bagi semua. Amin. Jangan buat miracles itu, oh susah-susah. No. Lakukan bagianmu. Ambil kesempatan itu. Kalau mereka pun saya alami ya. Kadang-kadang saya nggak bisa jamin semua mujizat langsung terjadi. Kadang-kadang itu proses. Ya kan? Jadi jangan takut kalau mereka nggak langsung sembuh. Jangan takut itu. Ambil bagianmu. Yang lain itu bagian Yesus. Amin. Jadi hari ini saya rindu semua orang percaya angkat tangannya. Haleluya. Dan saya mau deklarasi Alkitabiah ya. Firman Yesus sendiri yang mengatakan. Tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang ini, orang percaya. Sampai tangan ini, dia berkata, diletakkan di atas orang sakit. Mereka akan sembuh. Itu perkataan Yesus bagimu. Pada saat itu apakah gemetar atau tidak tangannya? Pada saat itu merasa panas atau tidak? Pada saat itu merasa pengurapan atau tidak? Yesus yang katakan. Tangan orang percaya akan menyembuhkan yang sakit. Membawa mujizat. Amin. Terimalah saat ini. Terima itu. Bukan saja tangan Pastor Leo. Tanganmu. Bukan saja di gereja, di luar di mana-mana. Berapa tahun yang lalu saya terima penglihatan. Orang di Indonesia masuk office, masuk kantor. Ada orang depresi, ada orang yang sakit. Dan saya dapat dalam penglihatan ini gelap, suasana berat. Saat mereka masuk, mereka dekati meja ini orang ini, wah terang datang, mujizat terjadi. Mereka lewatin lagi, lewat ini, sesuatu lagi terjadi. Sampai perubahan, saya lihat gelapnya mulai kurang, ini mulai terang, mujizat. Itu udah berapa tahun saya lupakan. 1 bulan ini, Tuhan tiba-tiba ingat kembali penglihatan itu. Dan saya mulai dengar seperti ini, healing night, prophetic. So wow, berarti Tuhan bangkitkan itu kembali. Ini adalah musimnya, miracles in the marketplace. Amin, amin, haleluya. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau ajaib. Kasih-Mu bagi kami, wow. Dan terima kasih, Engkau izinkan kami ambil bagian. Membawa mujizat dan kuasa-Mu. Bahkan dibawa ke tempat di mana orang belum mengenal Engkau. Oh terima kasih Tuhan, mulai terima saat ini. Bahkan ada mungkin beberapa orang yang mulai terima nama seseorang. Mulai dapat melihat seseorang. Miracle itu memang banyak kesembuhan, tapi bukan saja kesembuhan. Mungkin saudara masuk, dapat karunia-karunia roh. Mungkin ada word of knowledge, word of wisdom dapat memberi kepada mereka yang kena ke hati. Itu bisa banyak cara. Banyak cara. Yang penting saat ini. Kami minta Engkau Roh Kudus. Yang pertama, buka mata kami untuk melihat kesempatan. Kami tidak mau tunggu-tunggu mereka yang datangin kami. Buka mata kami untuk melihat, mungkin yang kami lewat setiap hari pun. Engkau akan buka mata dalam waktu dekat ini. Lihat kesempatan di situ. Dan kami minta Tuhan, terima kasih. Pada saat itu, dalam ketakutan, dalam rasa belum siap, dengan semua keterbatasan kami percaya Engkau tetap berikan keberanian. Untuk kami sanggup ambil bagian kecil kami.
Dan semua yang lain Yesus, yang menyakini mereka, membuat mukjizat, menyelamatkan mereka, bahwa mereka mengenal Engkau, itu bagian-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bahkan dalam bagian kecil kami, Engkau masih menolong. Bagian kecil kami pun hanya untuk melihat, ambil kesempatan, itu pun Engkau menolong kami. Dan bagian besar bukan beban di atas kami itu terlalu besar. Bagian itu kami berikan kepadamu. Dan kami percaya Engkau sanggup membuktikan diri-Mu. Engkau yang akan membuat mereka mengenal Engkau. Jadi Tuhan, terima kasih Tuhan. Membuka mata kami. Berilah keberanian kepada kami. Kami mau ambil setiap opportunity yang ada pada kami dalam bulan ini. Oh terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada nama, kalau ada wajah yang muncul. Saudara mulai doain saat ini. Mulai katakan, ya orang ini akan mengenal Yesus yang baik. Orang ini akan mengalami Dia. Oh terima kasih Tuhan. Kurashara bakara shora bakara shora bakara shora bakara shora bakara shora bakara shora bakara. Jadilah. Saudara saat ini gak perlu banyak-banyak pikirin banyak hal. Gak perlu tahu semua. Saat ini mungkin cukup buat keputusan dalam hatimu. Saat kesempatan itu muncul, I will take it. Saat kesempatan itu ada, Tuhan menolong aku untuk ambil itu. Itu saja. Saya bisa kayak merasa ada begitu banyak yang akan wow. Jadi ingat selalu, jangan izinkan mereka memandang dirimu. Kembalikan 100% kepada Yesus. Kepada Yesus. Itu 100% terima dari Yesus. Kemuliaan 100% kembali kepada Yesus. Sekali lagi angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat janji-Mu dinyatakan. Bahwa kemanapun orang percaya pergi, tanda-tanda ajaib. Kehadiran-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu akan terlihat. Akan disaksikan. Jadi terima kasih sekali lagi Tuhan. Melalui tangan-tangan ini kami deklarasi, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Kemuliaan bagi nama Yesus. Keselamatan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Engkau, nama yang tertinggi. Melalui tangan orang biasa. Melalui kehidupan sehari-hari kami. Di tengah-tengah yang biasa. Yang luar biasa akan terjadi. Kemuliaan bagi Yesus. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Dia.